والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان واحفظنا واحفظ بلاد المسلمين ya Rabbal Alamin. Segala puja dan puji milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau. Demikian juga semoga tercurahkan kepada seluruh umatnya yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki seluruh urusan kita, dan semoga Allah tidak menyerahkan kita kepada diri-diri kita walaupun sekejap mata. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan memudahkan hidayah tersebut untuk kita, dan semoga Allah menolong kita, menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan menjaga kita, menjaga negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Tentu saja ucapan yang benar itu ucapan yang berlandaskan dalil, karena kebenaran itu tolak ukurnya adalah dalil, bukan asumsi, bukan pendapat masing-masing kita, tapi dalil. Dan dalil itu adalah Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang selalu mengucapkan ucapan yang benar, selalu kebenaran yang dia sampaikan, bukan kedustaan, bukan kebodohan, bukan penyimpangan, maka Allah menjanjikan dua hal. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Masya Allah, kalau kita ini udah diperbaiki sama Allah amalannya, Pak, berarti dari hari ke hari atau setiap harinya kita akan mampu memaksimalkan waktu kita untuk beramal, karena amal kita diperbaiki oleh Allah. Dari satu waktu ke waktu yang lainnya kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk beramal dan beramal soleh, dan amal tersebut diterima. Kalau sudah diterima, berarti kita menjadi orang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang bertakwa, berarti kita calon penghuni surga. Tapi kan gak ada orang yang bertakwa bersih dari dosa, ya? Bersih dari dosa. Itu. Bahkan dalam ayat lain, Pak, orang yang bertakwa itu yang disebutkan ahli surga, itu ternyata bukan orang-orang yang suci, nol, bersih dari dosa. Maksudnya bukan orang yang belum pernah melakukan dosa, tapi justru Allah katakan orang yang bertakwa itu adalah alladzina idza fa'alu fahisha, bahkan mereka sempat dan pernah, tapi bukan harus melakukan. Tapi ternyata orang yang pernah melakukan dosa yang keji fahisha,
Allah dan anfusahum, atau menzalimi mereka. Ya, fahisha itu yang bagi orang yang normal itu jijik, itu dosa itu. Tapi ternyata Allah katakan orang yang bertakwa itu adalah ketika dia pernah melakukan fahisha atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dia ingat Allah dan beristighfar. Ini bagi kita banyak beristighfar. Jadi yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Makanya Allah akan perbaiki amalannya dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Karena tidak mungkin seorang mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan dua hal ini. Satu, diperbaiki amalannya. Gimana sih diperbaiki amalannya itu? Dikasih nikmat, dia bisa bersyukur. Emang semua kita bisa bersyukur ya? Setiap bangun pagi mengucapkan alhamdulillah 1000 kali gitu. Kan enggak juga. Ya. Setiap kita diuji bisa bersabar enggak? Enggak. Kalau bersabar udah sebulan baru bersabar. Kadang-kadang kita seperti itu. Apakah kita ridho dengan ketentuan Allah? Belum tentu juga. Apakah setiap kita punya rencana, punya sesuatu kita serahkan kepada Allah, tawakal? Belum tentu juga. Nah, orang-orang yang Allah akan perbaiki amalannya, orang yang bisa sabar, syukur, tawakal, ridho, yakin, masya Allah. Ya. Dan ketika dia berdosa, Allah ampuni dosa dia. Makanya itulah yang pertama sebab dia masuk surga, yaitu amal soleh. Yang kedua, diampuni dosa adalah sebab dia dijauhkan dari api neraka. Karena sekali lagi tidak ada kebahagiaan bagi seorang dunia dan di akhirat itu kecuali ketika dia dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Masuk surga itu belum tentu, Pak. Masuk surga itu belum tentu dia selamat dari neraka. Paham tidak? Ada orang masuk surga tapi sebelumnya masuk neraka dulu gitu. Kan nggak ada di antara kita yang bilang yang penting mau masuk surga, masuk neraka dulu nggak apa-apa. Ada begitu? Nggak ada, nggak boleh. Kita minta masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Oh, nggak bisa. Ya, minta itu. Makanya Allah katakan, aku akan perbaiki amalannya dan aku akan ampuni dosanya. Diperbaiki amal sebab masuk surga, diampuni dosa sebab dijauhkan dari api neraka. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung. Beruntung banget, Pak. Bahkan keberuntungannya fawzan 'azima, beruntung gede, besar banget yang taat sama Allah dan Rasulnya. Artinya kita beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tidak perlu menyusahkan diri kita untuk mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya. Tapi cukup amalkan apa yang Allah perintahkan. Bayangkan Allah turunkan kitabnya, Allah utus Rasulnya, ya, Allah jaga agamanya. Untuk apa? Supaya menjaga orisinilitas agama Islam. Ya. Itu kalau kita sedikit saja berpikir diturunkannya kitab, bahkan hidupnya para ulama, hadisnya dipelajari, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu, itu sudah dipisah-pisahin semuanya. Kita beramalnya semau kita. Kan lucu. Hadisnya sudah dipisah-pisahin dari hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif yang lemah tadi sudah dipisahin. Maksudnya ini lemah nih, ini jangan diamalin gitu hukum asalnya. Apalagi ini hadis palsu. Rasulullah ingat loh mengatakan barang siapa yang mencoba berdusta atas namaku, maksudnya membuat hadis-hadis yang sebetulnya bukan hadis Rasulullah, bal yatabawa pada benar kata beliau, siapkan aja tempat duduk di neraka, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali belajar ilmu, belajar tafsir. Karena untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita butuh memahami perintah Allah. Kan taat itu maksudnya taat kepada apa? Perintah. Perintah Allah ada di mana? Nah, perintah Rasulullah ada di mana? Ada di sunnah Rasulullah SAW. Mungkin kan kita belajarnya di mall? Kan enggak ya? Kan enggak. Di mana belajarnya?
Ya di sini di majelis ilmu. Berarti orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, cirinya adalah orang-orang yang istiqomah belajar ilmu, belajar agama. Itu. Baik, kita lanjutkan ayat ke-198. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وَإِنْهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إن الله غفور رحيم. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Nah, junah maksudnya tidak ada bagi kalian junah. Ailah haraj. Tidak ada dosa bagimu. Tidak menjadi sesuatu yang buruk bagimu. Antar tahu fadlan min rabbikum. Ketika kalian mengharapkan karunia dari Tuhanmu pada musim haji. Maksudnya apa?
maksudnya nyari fulus. Jual beli perdagangan. Ya, jual beli dagang pun. Jadi bahkan dalam Al-Quran disebutkan, ya kan? Kalau misalnya di sini haji, banyak orang yang dibawa, ternyata sambil bawa kain dagangan. Dagang. Ya, kamu ke sana, pokoknya ibadah, ikhlas dong. Tadi dulu. Ya, mungkin kalau orang yang nggak tahu, nggak pernah baca Quran atau tafsir, dia akan lihat orang yang bawa jualan ya, dagang di musim haji ketika dia menggunakan haji. Wah, ini nggak ikhlas, ini ibadahnya, mungkin begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan secara khusus bahkan dalam surah Al-Hajj, "Yashhadu manafi'a lahum." Justru Allah ingin dengan ibadah haji ini yang dimana dikatakan wa'adid fin nas bil haji ya'tuka rijalan, umumkan Ibrahim haji bagi manusia. Ya'tuna rijalan, mereka akan datang nanti dalam keadaan berjalan kaki. Wa 'ala kulli dhamir, ada juga yang naik kendaraan, pesawat, lain-lain. Ya, ya'tuna min kulli fajjin 'amik. Mereka datang dari seluruh penjuru negeri yang jauh. Benar kan? Dari Indonesia terpanggil. Masya Allah. Itu ayatnya dulu, Pak. Ayatnya dulu yang mungkin belum terpikir gimana cara haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Quran, ya'tuna min kulli fajjin 'amik. Ini kebenaran Al-Quran. Yang diberitakan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan ketika meninggalkan Ismail dan ibunya Hajar ya, kemudian berdoa ketika sudah tidak terlihat lagi oleh Hajar, maka Nabi Ibrahim kan mengatakan, Rabbi ij'al hadzal balada amina, ya Allah jadikan kota ini ya Allah aman nggak sekarang? Aman. Kaya kan? Kaya. Dulu gersang, kok kan nggak ada air kan? Ismail itu nyari air. Nabi Ibrahim doa. Ya. Ini doa kalau tulus dan dijawab itu efeknya bisa ribuan tahun, ratusan tahun. Masya Allah. Doa dulu Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya. Waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan ya Allah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Hari ini tidak ada berhala di kota Makkah. Bahkan Makkah Madinah adalah negeri tauhid. Negeri tauhid. Senantiasa berdakwah mengutamakan tauhidullah. Ya. Ya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwad. Ya Allah, aku titipkan anakku di suatu lembah ghairi dzi zar'in. Enggak ada tumbuhan, enggak ada pepohonan, Pak. Gersang. Inda baitikal muharram, tapi dekat dengan rumahmu. Faj'al af'idatan nasi ta'wi ilaihim. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hati seluruh manusia rindu, selalu rindu kepada rumahmu itu. Dijawab oleh Allah. Dijawab, tanya aja diri kita, pengen gak rindu gak ke Baitullah? Iya, itu doa Nabi Ibrahim. Warzuqhum minas samarat. Ada pas ketika ada yang sudah berkunjung ke sana, pohon jeruk, pohon rambut pisang ada? Tapi di sana banyak ya? Ada nggak? Ada pohon pisang? Buahnya ada. Buahnya ada, pohonnya? Nggak lihat. Iya. Nabi Ibrahim katakan, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan rezeki pada mereka buah-buahan, maksudnya dari segala jenis buah-buahan, agar mereka bersyukur. Insyaallah. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan umumkan kalau begitu haji. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabbi, bagaimana aku memanggil mereka? Wasauti la yadkhulu, suaraku gimana bisa nyampai kepada mereka? Kata Allah, Pak, ya udah ngomong aja. Ya, ucapkan saja, panggil manusia, biar aku yang menyampaikan panggilan.
Akhirnya panggilan haji itu sampai ke Indonesia. Insyaallah. Ya, luar biasa. Dan Allah katakan dia syahadu madam datang dari Indonesia, dari seluruh negeri datang, dari Amerika pun juga datang. Ya, muslim dari Amerika. Untuk apa di antara dia syahadu madam alahum, agar mereka menyaksikan manfaat bagi mereka. Datang dari yang berbeda, bawa barang yang beda-beda, bisa tujuan beli. Dia terhadapnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah melarang lagi haji jangan jual beli. Gak boleh musim haji dagang, gak boleh jualan, bisa aja kan Allah. Tapi Allah tidak menutup itu. Karena itu adalah sumber kebaikan, ya, sumber juga kebahagiaan hati kaum muslimin. Ya, sehingga dari sini bayar ongkos haji berapa? Berapa Pak? Ya, ada 60 juta? Ya, sekitar 60 juta. Di sananya dari awal musim haji, kan musim haji dari kapan itu? Dari berapa bulan musim haji? Nah, dari bulan? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 3 bulan di sana bisnis, bulan-bulan bawa 500 juta. Bagus kan? Ya. Jadi tidak dilarang bisnis. Silakan. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Enggak usah mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya uang, fulus, cuan di musim haji. Di musim haji. Ya. Karena kita berdatangan, mungkin kita berkenalan dengan orang ini, kita bangun relasi, ternyata dia adalah seorang saudagar, dia butuh disupport dari negara Indonesia, apalah itu, masya Allah. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya, jadi poinnya tadi bahwasanya perdagangan itu tidak menafikan ibadah, ya. Ibadah. Jadi selama ibadah dilakukan pada waktunya dengan khusyuk dan jualan juga dilakukan pada waktunya, maka tidak masalah. Fa idza afaqtum min Arafat fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Maksudnya adalah apabila kalian bertolak dari Arafah, iya, itu setelah syuruk. Nah, pergi ke Arafah tanggal berapa ya? Hari Arafah tanggal berapa? Hari Arafah apa? Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Hukum di Arafah itu 9 Dzulhijjah. Nah, tapi seringkali kita berbeda, ya Pak. Seringkali berbeda penanggalan Iya, kemarin juga berbeda antara pemerintah kita Ramadan Idul Fitri beda dengan Arab Saudi. Nah, yang paling ketara itu kalau pas Arafah itu, di mana ada namanya puasa Arafah tanggal 9, tapi terkadang mereka sudah duluan jemaah haji melakukan hukumnya di Arafah tanggal 9 ini, itu tanggal 10-nya. Jadi hari kita puasa Arafah itu kadang-kadang jemaah haji itu sudah hari raya. Nah, itu permasalahannya fikih, Pak. Fikih di sana. Ya. Harus, kalau orang belajar fikih nanti ininya dadanya itu luas lama. Jadi orang yang tidak pernah belajar fikih itu sulit untuk kuliah, orang yang tidak sulit. Ya, tapi kalau dalam masalah fikih kita belajar hampir perkara-perkara yang mustahil yang belum pernah kita pikirkan ada di fikih. Ya, tapi enggak semua pendapat itu dibenarkan boleh. Masa pendapat jalannya pun ada, tapi kan kita ikuti, ya. Tetap kadang kita berpegang teguh kepada pendapat kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama dalam fikih itu biasanya. Ada jumhur ulama, ada sebagian ulama gitu pertama. Iya, dan mereka pun juga berpegang teguh dengan dalil. Cuma cara mereka memahami dalilnya itu yang berbeda. Itu dalam fikih, ya, dalam fikih.
Makanya dalam fikih secara umum tidak ada yang benar dan salah. Tapi yang benar, maksudnya tidak ada yang benar yang salah, tidak ada yang benar kemudian dia pahala, yang salah dosa. Tapi Rasulullah mengatakan kalau seorang berijtihad dalam urusan fikih, dia benar dapat 2 pahala, dia salah dapat 1 pahala. Ya. Kapan survei membuktikan? Nanti di hari kiamat. Ya, nanti di hari kiamat. Nanti kita akan tahu di hari kiamat. Yang paling benar itu sholat itu baca bismillah itu dijaharkan atau disirkan. Nanti di hari kiamat kita tahu akan yang paling benar yang di hari kiamat. Makanya disebut yaumul fasl, hari untuk al-fasl, pemutusan perkara. Allah akan datang memutuskan seluruh perkara yang pernah terjadi di alam semesta ini dari zaman Adam sampai hari kiamat. Ya, nanti di hari kiamat kita akan menyaksikan yang benar itu sholat subuh pakai kunut atau enggak ada kunut. Kita akan ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 1. Itu selama perselisihannya itu kuat. Ya, Pak. Nanti di hari kiamat. Ya, nanti di hari kiamat. Gitu. Banyak kan perbedaan di antara kita? Nanti di hari kiamat kita akan tahu Allah akan putuskan semua perkara itu. Nih yang benar tuh ini salah. Makanya yang penting itu adalah kita belajar. Karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdihim subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami memahami agama dengan belajar, kami akan tunjukkan jalan. Makanya orang semakin alim semakin dekat dengan kebenaran. Orang semakin bodoh kalau mau belajar semakin jauh dari kebenaran. Adil dong Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Agama. Ya. Nah, jadi tadi ya, kita kembali lagi ke tafsir bahwa Allah SWT mengatakan fa idza afattu min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Apabila kalian bertolak dari Arafah, dan itu tanggal 9. Ya, maksudnya menuju Arafah tanggal 9. Ba'dal wuqufi biha, kemudian sampai di Arafah seorang melaksanakan wukuf ya, dan dijamak sholatnya dengan jamak takdim. Jadi zuhur dan asar dijamak, ditarik kemana? Ke zuhur. Kemudian di sana berdoa di Arafah itu, berdoa. Bayangkan Rasulullah itu pernah berdoa, ya berdoa. Dari semenjak beliau tiba di Arafah dengan mengangkat tangan sampai terbenam matahari. Ada nggak yang kuat? Padahal ya beliau kita bukan soal gini, ya pantas lah, yang juga Nabi, yang juga Rasul. Masalahnya beliau udah diampuni dosanya, Pak. Udah dijamin masuk surga. Lah kita yang nggak pernah dijamin, siapa yang menjamin kita sudah masuk surga? Sudah diampuni dosanya? Nggak ada. Kita kan lihat jemaah haji, ya kan? Banyak tidurnya paling panas, ya kan? Berteduh di bawah tenda, ngobrol. Benar, hari Arafah itu adalah hari yang agung, ya. Arafah itu di mana Allah Subhanahu wa taala itu ya, orang yang berdoa di hari Arafah. Makanya orang yang berhaji itu kalau gak maksimal di Arafah itu dia rugi. Makanya Rasul mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu apa? Arafah. Haji itu Arafah. Nah, dan seorang berbanyak berdoa, berzikir, menangis, khusyuk di sana. Ya, dan orang yang tidak wukuf dalam hajinya di Arafah, sah nggak hajinya? Nggak sah. Kencang banget, nggak sah. Nah, jadi itu mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk beribadah haji. Amin, Allahumma amin. Ya, amin, Allahumma amin. Baik. Jadi ketika seseorang bertolak dari Arafah, nah, fadhkurullaha bid-du'a wa tadarrur. Maka di perjalanan
ketika dia bertolak dari Arafah kemana? Ke Muzdalifah. Maka hendaknya memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, ya, indal masyaril haram, yaitu dia di Muzdalifah. Untuk apa di Muzdalifah? Untuk mabit. Untuk mabit. Ya. Ya. Mabit di Muzdalifah. Apa yang disarankan di Muzdalifah? Tidur. Lihat ya, agama itu kalau kita pikir dengan akal kita, kadang-kadang ya masa gitu. Tapi emang begitu ajaran agama. Kita harus menurut apa yang kata Allah SWT inginkan. Di Arafah waktunya kita beribadah seharian, angkat tangan, zikir, doa, nangis. Di Muzdalifah ngapain? Tidur. Mabit, apa tuh mabit itu? Ada nggak kita istilah mabit di kita? Ada kan yang mabit kan? Mabit itu apa? Bermalam, tidur di sana. Ya. Bagi yang ada dikecualikan bagi orang-orang yang udah tua, ya, ya, dan memiliki kebutuhan, boleh tidak mabit sampai full boleh, setengahnya boleh. Ya, nah, baik, begitu. Itu jadi syariat yang lain. Syariat itu tidur. Ya, tidurnya ibadah bukan? Ibadah. Ya, tidurnya ibadah. Baru ini tidur ibadah. Karena menjadi sebab besok masih ada amalan-amalan yang membutuhkan ketakwaan, tenaga, fokus. Ya enggak? Apa tuh? Lempar jumlah, ya kan, sampai kemudian dia hari penyembelihan, lain-lain. Lihat, masya Allah, betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin. Ya, wadhkuruhu kama hadakum, wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Sebutlah nama Allah dengan sebaik-baik penyebutan. Artinya kita berzikir kepada Allah. Ya. Dengan mengagungkan Allah, dengan bertakbir, dengan bertahlil, dengan bertasbih, kama hadakum hidayatan hasanah, sebagaimana itu adalah sebagai bentuk syukur kalian atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kalian. Washkuruhu ala nikmatil hidayah, bersyukurlah atas nikmat hidayah ini. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, karena dahulu di zaman jahiliyah kalian haji, tapi hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena haji yang bercampur aduk dengan kesyirikan. Dulu kaum jahiliyah berhaji tidak? Berhaji. Tawaf tidak? Tawaf, tapi tawaf mereka telanjang. Telanjang, asli telanjang. Makanya perempuan ya masih ada rasa malu. Tapi mereka memang keyakinannya tawaf harus telanjang. Ya. Jadi mereka tawaf perempuan di malam hari. Telanjang Pak, tak pakai baju. Ya, gitu. Yang kemudian Allah berikan hidayah. Dulu mereka sa'i enggak? Sa'i juga. Makanya ada ayat yang mengatakan apa ayatnya? Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha ayat tawafa bihima. Barang siapa yang haji dan umrah, maka enggak apa-apa dia tawaf di antara Safa dan Marwah, maksudnya sa'i, karena sa'i juga dinamakan tawaf ya. Enggak apa-apa. Maksudnya apa enggak apa-apa di sini? Maksudnya hukumnya berubah gitu. Oh, sa'i itu boleh ditinggalkan? Bukan. Ya enggak. Belajar asbabun nuzul enggak bakalan tahu. Ayat ini ada sebabnya. Maksudnya Allah menurunkan ayat ini tidak apa-apa kalian untuk melaksanakan tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Karena ketika mereka mau melakukan sa'i dulu para sahabat, mereka ingat dulu di zaman jahiliyah. Kita dulu juga sa'i. Gitu. Ini sa'i enggak bertanya. Bertanya-tanya mereka, kan ini perbuatan kita di zaman jahiliyah. Kemudian Allah mengatakan enggak apa-apa, sa'i lakukan. Karena memang ini adalah aslinya adalah syariat siapa? Syariat Allah, aslinya syariat Allah. Gitu.
Tapi mereka para sahabat sempat merasa ragu karena ini perbuatan kita di zaman jahiliyah nih. Gitu. Nah, iya. Jadi jangan sangka kalau orang kaum musyrikin itu nggak haji, tapi mereka juga haji. Tapi hajinya itu haji yang keluar daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kaum musyrikin itu memuliakan siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masalahnya. Bahkan Nabi Ibrahim ini ya bisa dinobatkan sebagai Abu Nabiya juga ya, bapaknya para nabi gitu. Memang karena para nabi kan lahir dari keturunan beliau, betul tidak? Nabi Ibrahim punya anak siapa? Hah? Nabi Ismail. Nah, dan juga punya anak siapa? Ishak. Ya. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yang punya anak siapa? Yaitu Bani Israil itu adalah Bani Yakub. Bani Israil, Bani Yakub. Dan para nabi kebanyakan yang diutus dari bangsa mana? Atau banyak para nabi diutus dari bangsa Bani Israil. Makanya pantas Israel ya, Yahudi songong itu karena itu. Umat yang songong, kenapa? Mereka sampai dikatakan dalam Al-Quran, nahnu abna'ullahi wa ahibbahu. Kami itu anak-anak kesayangan Allah. Itu dia para nabi diutus dari siapa? Nah gitu. Itulah makanya. Gitu. Tapi masalahnya mereka ketika ngomong gitu sampai dalam Al-Quran ada keheranan. Qul bal yu'adzibukum bidzunubihim. Aneh kalian itu. Kalian merasa kalian disayang sama Allah, menjadi anak kesayangan Allah, kaum yang dicintai oleh Allah. Tapi kenapa Allah mengadab kalian? Kenapa bangsa kalian ada yang dikutuk menjadi kera dan babi? Ya, lebih aneh lagi ketika mereka mengatakan bahwasanya surga itu adalah khusus milik kaum Yahudi. Ya, khalisatan min dunin nas. Maka Allah tantang mereka, katakan awal mau. Kalau gitu, ayo kita mati kata Allah. Kalau mati masuk surga, ayo kita mati. Ya kan? La yatamannahu abada. Mereka tidak akan pernah selamanya mau mati karena apa? Sadar diri nabinya dibunuh oleh mereka. Tapi mereka hari ini tetap sampai hari ini otak pemikiran mereka sampai seperti ini. Ya, jadi mereka melakukan kekejaman hari ini bangsa Yahudi kepada kaum muslimin. Itu masih tetap mengakui itu berlandaskan ideologi mereka kalau mereka itu adalah kaum pilihan Allah. Bayangkan, gaya gimana apa mereka bisa seperti itu? Baik, ya itu dari satu sisi bahwasanya tadi ya Nabi Ibrahim itu dilulukan oleh bangsa Yahudi, bangsa Nasrani dan kaum muslimin. Tapi Allah membantahnya dalam Al-Quran. Maka Ibrahim Yahudiyah. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, wala Nasrani, bukan orang Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Tapi Ibrahim itu adalah orang yang menjauhi berhala, menjauhi kesyirikan, muslimah, seorang muslim. Karena muslim itu sejatinya adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Nabi Muhammad pun, sebelum Islam, para nabi disebut siapa? Kaum muslimin. Karena orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dulu silakan. Kita lanjutkan sebentar. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma afiqu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah." Kemudian hendaknya kalian bertolak seperti bertolaknya kebanyakan manusia. Maksudnya apa? Bertolak dari ke Muzdalifah itu harusnya dari Arafah. Dari Arafah kemudian ke Muzdalifah. Ya, ke Muzdalifah. Jadi dari Mina itu tanggal 8 ya. Kemudian kan ke Arafah tanggal 9. Kemudian malamnya itu ke Muzdalifah. Kan begitu. Nah,
Kemudian kan nanti tanggal sebelumnya ke Bina Nabi. Taib. Hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah agar semua orang itu dia wukufnya di Arafah. Tetapi ternyata di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang-orang Quraisy pribumi, Pak. Pribumi kan selalu merasa beda kan, pribumi. Ya, mereka nggak mau wukufnya sama manusia kebanyakannya. Mereka wukufnya di Musdalifah, bukan di Arafah. Jadi siang-siang itu mereka di Musdalifah, bukan di Arafah mereka itu. Ya, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Mereka sampai mengatakan nahnu ahlullah wa sukani haramihi. Kami itu penduduk haram kami itu. Karena Musdalifah itu masih termasuk tanah haram. Jadi nggak apa-apa lah, kami memang kami adalah pribumi gitu istilahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah agar mendatangi Arafah dan agar wukuf di sana dan agar semua manusia juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan wastaghfirullah. Mohonlah ampun kepada Allah. Artinya atas dosa yang telah kalian kerjakan dahulu. Termasuk juga tadi perbuatan yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya memang ada para sahabat juga secara secara biasa manusiawi ya. Seorang merasai pribumi ya, tetapi kemudian itu semuanya diluruskan oleh Islam. Begitu. Dan Allah SWT mengatakan Innallaha ghafurur rahim, menunjukkan bahwa selama kita memohon ampun dosa apa saja, bahkan dosa kesyirikan, kalau seseorang bertaubat sebelum mati, maka Allah pasti akan ampuni. Pasti Allah akan ampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ya. Apabila kalian telah selesai dari amalan-amalan haji, fa idza qadaytum manasikakum. Manasik itu maksudnya dari manasik haji, dari amalan haji. Wa tahayyu minha, kalian telah selesai. Fadhkurullah, maka perbanyaklah zikir. Dan secara umum ibadah begitu, Pak. Salat, setelah salat apa? Zikir. Secara umum begitu. Ketika kita ibadah, kenapa kita disuruh berzikir? Kenapa? Zikir itu apa? Isinya kita mengagungkan Allah, tasbih, ingat. Ya kenapa setelah ibadah? Kan tadi ibadah. Dalam sholat ada zikir juga. Bahkan ada ruku, ada sujud. Setelah itu kita diberikan zikir lagi. Ya, agar kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita itu gak mungkin bisa ibadah, menyelesaikan sebuah ibadah kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan hidayah Allah, kecuali dengan taufik Allah. Kan zikir itu mengingat Allah. Kalau orang mengingat dirinya kan ujub. Oh saya tuh, saya ini Pak Haji nih, ya kan? Saya Rasulullah nih, ya di sholat nih. Itu mengingat dirinya, ujub namanya. Tapi kalau mengingat Allah, membesarkan Allah, setelah puasa dan ayat puasa juga kan demikian. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu ayat Ramadan kemarin. Agar kalian membesarkan nama Allah atas hidayah yang telah Allah berikan pada kalian. Maksudnya berpuasa selama sebulan penuh tidak mungkin bisa kita melaksanakannya kecuali dengan pertolongan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita duduk di sini ini, tidak ada yang mungkin bisa menakdirkan kita duduk di sini kecuali berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullah fa'akthiru dzikrahu, perbanyak zikir. Wa balighu fi dzalik, dan perbanyak, bukan hanya perbanyak, tapi betul-betul diperbanyak zikirnya. Nah, kama kuntum tadhkuruna aba'akum,
sebagaimana dulu kalian membangga-banggakan nenek moyang kalian. Kan orang berbangga-bangga dengan nasab kan, ada ya sampai nama kabilahnya dalam setiap perkumpulan, setiap ini selalu dibahas, disanjung, dia membanggakan nenek moyangnya. Maka Allah katakan, sebut nama Allah lebih banyak daripada kalian menyebut dan membanggakan nenek-nenek moyang kalian. Nah, ya. Jadi bahkan disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya dahulu mereka ukuk berdiri ya di Mina antara masjid dan juga gunung ba'da qada'il manasik, setelah mereka mengerjakan manasik haji. Apa ini? Fayadkuruna mafakhira abaihim wa mahasin ayyamihim. Jadi mereka malah nongkrong dan malah ngobrolin apa? Ngobrolin nasab kabilah. Berapa habis haji ini malah yang dibanggakan adalah wah kabilah saya, keturunan saya, ini dan itu ya, hari-hari yang dilewati oleh nenek moyangnya, kemudian kejadian-kejadian yang luar biasa, mereka berbangga. Maka oleh sebab itu Allah tidak ingin melihat mereka dalam keadaan seperti itu, tapi Allah menginginkan agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka bisa seperti itu menyelesaikan semua ibadah itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maksudnya adalah, nah, di antara manusia ada yang dunia itu menjadi hasrat terbesarnya. Ya. Ini apa munasabahnya? Apa relevansinya? Kok disebutkan setelah ayat-ayat haji dikit gitu? Jadi kita harus selalu ingat bahwasanya ibadah ini adalah tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hari demi hari kita sibuk dengan dunia, pas kita ibadah pun kita niatnya untuk dunia. Itu keterlaluan. Ya, kerja dari pagi sampai malam, sore sampai malam gitu. Pas sholat pengennya naik jabatan, sholat duha pengen naik jabatan. Gimana sih? Kamu tuh udah seharian hampir 24 jam dunia. Pas sholat pun juga masih berharap dunia. Ya, pas ibadah masih berharap dunia. Jangan seperti itu. Allah sibuk di sini. Ternyata ada orang, tapi sebagian manusia, bukan seluruh manusia, ada yang memang hasratnya itu adalah dunia, sehingga mereka berdoa kepada Allah itu yang mereka minta itu adalah dunia, dan dunia. Padahal mereka sedang beribadah. Maka jawabannya adalah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Ini ruginya orang yang beribadah dengan tujuannya mencari dunia. Hartanya yang datang kepada dia tidak akan dikurangi oleh Allah. Artinya sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, takdir yang akan dapatkan yaitu takdir itu, tidak akan kurang, tidak akan lebih. Allah akan berikan semuanya gitu. Tapi masalahnya ketika mereka menginginkan dunia padahal mereka sedang beribadah, maksudnya ibadahnya untuk dunia, mereka tidak akan diberikan pahala di akhirat. Jadi sia-sia amalannya itu akan hancur, ya, akan hancur. Allah buat amalannya hilang. Maka demikian hadirin, yang paling utama itu adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah kita beribadah semata-mata tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan surganya, yaitu orang-orang yang belum. Demikian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.